Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Silaturahma dengan NIM 48201231090 dari kelas 2B Farmasi Stik Siti Khadijah Palembang. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester farmasetika. Dan materi yang akan saya bawakan yaitu tentang krim. Baik, pertama yaitu definisi krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat, mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif. Cair diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Produk krim lebih disarankan terdiri dari emulsi minyak dalam air yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditujukan untuk penggunaan kosmetik dan estetika. Depkes RI 2020. Lalu, umumnya krim memiliki konsistensi yang lebih ringan dan kurang kental daripada salep. Krim mudah menyebar di kulit sehingga mudah digunakan. Mudah dibersihkan karena sifatnya tidak berminyak. Krim lebih cepat berpenetrasi ke dalam kulit. Oleh karena itu, penggunaan krim saat ini lebih disenangi daripada sediaan salep. Lalu, menurut Farmakope Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Selanjutnya, tipe krim. Ada dua tipe krim, yaitu krim tipe minyak dalam air dan krim tipe air dalam minyak. Pemilihan zat pengemulsi harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang dikehendaki. Untuk krim tipe air dalam minyak digunakan sabun polivalen, span, Edeps Lane, Colstrelol, dan Cera. Lalu krim tipe minyak dalam air atau finishing cream adalah kosmetika yang digunakan untuk maksud membersihkan, melembabkan, dan sebagai alas bedak. Finishing cream yaitu krim minyak dalam air yang digunakan melalui kulit akan hilang tanpa bekas. Lalu basis krim. Fase minyak yaitu bahan obat yang larut dalam minyak bersifat asam. Contoh asam stearat, Adeps Lane, parafim liquidum, parafim solidum, minyak lemak, cera, cetaceum, vaselin, setil alkohol, steril alkohol, dan sebagainya. Lalu fase air yaitu bahan obat yang larut dalam air bersifat basah. Contoh Na-tetraborat atau boraks dan Na-biboras, lalu triethanolamin atau TEA, lalu NaOH, KOH, Na2CO3, gliserin, polyethylene glycol atau PEG, propylene glycol, lalu surfaktan atau Na-lauryl sulfat, N-acetosteril alkohol, polisorbatum atau twin, dan span, dan lain sebagainya. Saya mempunyai contoh resep tentang pembuatan krim seperti pada gambar, yaitu dengan bahan neomycin 1%, hidrokortison 1%, dan finishing cream 12%. Lalu resep standar. Finishing cream memiliki komposisi yaitu asid stearis 142 atau 142, lalu gliserin 100, Na-biborat 2,5, triethanodonamin 10, lalu aquades 750, dan nipagin 4,5. Selanjutnya perhitungan bahan. Bahan yang sudah disediakan harus dihitung terlebih dahulu sebelum meracikan. Bahan yang pertama yaitu neomycin dalam perhitungan 1/100 dikali 100/99 dikali 12 sama dengan 0,12 gram diubah menjadi 120 mg. Lalu hidrokortison sama dengan 1/100 dikali 100/99 dikali 12 sama dengan 0,12 gram diubah menjadi 120 mg. Lalu
Vanishing cream yang memiliki beberapa komposisi. Komposisi yang pertama yaitu asid stearit dalam perhitungan 142 per 1004,5 dikali 12 sama dengan 1,62 gram yang diubah menjadi 1690 mg. Lalu gliserin yaitu 100 per 1004,5 dikali 12 sama dengan 1,19 gram yang diubah menjadi 1190 mg. Lalu Na biborat dalam perhitungan 2,5 per 1004,5 dikali 12 yaitu 0,029 gram yang diubah menjadi 29 mg. Lalu Tea dalam perhitungan 10 per 1004,5 dikali 12 hasilnya 0,11 gram yang diubah menjadi 110 mg. Lalu Nipagin yaitu dalam perhitungan 0,18 per 100 dikali 12 sama dengan 0,21 gram diubah menjadi 21 mg. Selanjutnya yaitu Aquades 750 per 1004,5 dikali 12 yang hasilnya 8,95 gram yang diubah menjadi 8.950 mg. Selanjutnya yaitu penimbangan bahan. Setelah melakukan perhitungan, dilanjut dengan penimbangan bahan. Dan yang kita dapat dari perhitungan bahan itu bahwa penimbangan bahan neomisin 120 mg, hidrokortison 120 mg, asid stearit 1620 mg, gliserin 1190 mg, Na biborat 29 mg, Tea 110 mg, Nipagin 21 mg, dan Aquades 8950 mg. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang semua bahan yang sudah diperhitungkan. Ketiga, panaskan mortir dan stamper, yaitu tuang air panas ke dalam mortir yang ada stampernya, tutup dengan serbet, tunggu hingga 1-5 menit hingga bagian luar terasa panas. Buang air lalu keringkan. Yang keempat, larutkan Tea dengan air panas setengah atau total dan tutup di dalam lumpang menjadi massa 1. Lalu larutkan gliserin dengan air panas dalam air lumayan lalu campur dengan setengah atau sisa Tea dan menjadi massa 2. Tahap selanjutnya, masukkan massa 1 dan massa 2 ke dalam mortir yang sudah dipanaskan. Terus aduk cepat dalam keadaan masih sama-sama panas sehingga homogen berbentuk basis krim menjadi massa 3. Selanjutnya, di lumpang lain, gerus hidrokortison dan neomisin hingga homogen. Tambahkan Nipagin ke gerus hingga homogen, kemudian tambahkan natri biborat dan gerus hingga homogen. Selanjutnya, tambahkan sedikit demi sedikit massa 3 dan homogenkan. Setelah selesai, masukkan ke dalam pot dan beri etiket. Sekian penjelasan materi krim dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.